Banyak di antara milenials di luar sana, tentunya bukan yang nonton video ini, dia mau dapat pencapaian besar, dia mau punya penghasilan besar, tapi dia lupa melatih dirinya, dia lupa profesional dalam satu bidangnya. Yang padahal jam terbang yang konon katanya 10.000 jam terbang untuk membuat kita menjadi expert, itu bisa disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kedua tentang Accelerate Tips, saya akan membedah bagaimana membuat pencapaian diri itu bisa tercapai. Pencapaian apa? Bisa kekayaan, bisa prestasi kampus, bisa prestasi apapun dalam kehidupanmu bagi millennials. Nah, bagaimana cara membangunnya? Saya pakai buku ini nih, Grit. Buku hasil penelitian dari Profesor Angela Duckworth dari Pennsylvania University. Dia meneliti banyak orang dan hasil penelitiannya itu dibukukan. Dan artinya, ini adalah hasil dari penelitian, bukan sekedar tulisan dan opini untuk membuat kita mencapai apa yang kita impikan. Sebelum saya lanjutkan, klik dan subscribe di bawah ini dan hidupkan loncengnya supaya kamu terus dapatkan updatean tentang tips dan trik serta inspirasi terbaru untuk mempercepat kehidupanmu menuju apa yang kamu impikan. Oke. Dalam berbagai hal, orang tuh punya impian, orang punya keinginan, orang ingin mencapai sesuatu, tapi kenapa nggak dapat-dapat? Sederhana sih sebenarnya. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita mau menyisihkan waktu mendengarkannya. Apa itu? Nih, orang itu nggak bisa mendapatkan apa yang diimpikan, pencapaian terhadap apa yang dia sudah pasang, visinya, resolusi hidupnya. Misalkan nih, resolusi 2018 kemarin nggak tercapai, dan terus 2019 sudah buat lagi gitu. Kenapa nggak bisa tercapai? Sederhana, gini. Ada rumusnya di Grit. Rumusnya itu adalah kalau kita punya talent, kita punya kemampuan, terus dilatih, dikerjakan, kasih effort gitu, kasih usaha, itu akan jadi skills. Baru jadi skills. Nah, skills kalau dikali effort, dikali usaha, dikali latihan, dia baru hasilnya achievement, pencapaian. Nah, kita tuh sering lupa. Achievement tiba-tiba kayaknya pengen datang sendiri tanpa mengingat prosesnya. Nah, hati-hati. Dan yang perlu diingat adalah sukses itu tidak berasal dari talent. Wah, turunannya udah sukses, lingkungannya sudah sukses. Bukan itu aja. Itu mempengaruhi. Karena itu dikit atau banyak akan mempengaruhi cara berpikir, cara memandang, dan cara berperilaku. Mengapa orang Jepang rajin-rajin? Ya karena sudah budayanya, culture-nya. Kenapa kita itu dikenal dengan jam karet? Ya karena lingkungannya menjadi begitu. Tapi bisa nggak kita jadi orang disiplin di tengah jam-jam karet? Ya bisa. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, buang jauh-jauh paradigma dan juga doktrin tentang talent. Kalau orang yang sukses adalah orang yang berbakat, orang yang karena keturunannya bagus, orang yang karena beruntung aja, itu buang jauh-jauh dulu. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang terlatih dan punya daya tahan. Dari mana? Dari penelitian. Jadi, di Grit itu mengatakan yang pertama dulu ya, orang-orang kalau mau punya skills, dia itu butuh melatih kemampuan dasarnya. Apapun kalau dilatih, dia akan menghasilkan skills. Oke? Kalau skills terus dikembangkan, orang akan jadi ahli dan expert. Nah, skills yang sudah ada, dilatih dan dilatih lagi, dia akan mendapatkan pencapaian. Jadi pencapaian itu adalah hasil, efek samping dari skills, kemampuan yang kita miliki terhadap sesuatu, terus dikerjakan dan dilatih. Nah, sayangnya, isu-isunya nih, saya ngobrol dengan rektor, saya ngobrol dengan pengusaha, saya ngobrol dengan berbagai kepala cabang otomotif dan segala macam. Salah satu isu nih buat kita millennials adalah katanya, millennials itu kreatif, tapi nggak punya daya tahan, nggak punya daya banting. Beda seperti angkatan baby boomers dulu. Ya memang beda sih, memang kita begini ya. Kita kreatif, kita unik, kita inovatif. Tapi satu hal yang perlu kita kembangkan, apa itu profesionalisme dalam bekerja, dalam beraktivitas. Banyak di antara millennials di luar sana, tentunya bukan yang nonton video ini, dia mau dapat pencapaian besar, dia mau punya penghasilan besar, tapi dia lupa melatih dirinya, dia lupa profesional dalam satu bidangnya. Yang padahal jam terbang yang konon katanya 10.000 jam terbang untuk membuat kita menjadi expert, itu bisa disingkat. Disingkatnya itu gimana? Berlatih lebih lama, berlatih lebih panjang dibandingkan orang lain. Sederhananya begini, kalau ada dua orang atlet nih, satu atlet dia sudah jago banget, tapi latihannya sebulan sekali, ya dalam waktu 1 tahun. Berarti dalam 1 bulan dia hanya dapat 12 kali latihan, tapi sekali latihan 8 jam. Nah, atlet yang satunya berlatih seminggu 3 kali, nggak banyak-banyak, 2 jam.
Kira-kira dalam setahun beda nggak quality skills? Pasti beda, karena ini sering dilatih. Kalau kamu nonton video-video sebelumnya, kamu pasti ingat ada namanya mind to muscle dan muscle memory. Jadi otot kita ini punya berkas, punya ingatan, punya kenangan, punya video-video dari apa yang pernah kita lakukan dan kita gerakkan. Nah, video-video itu akan membuat kita melakukan hal yang sama lagi lebih cepat dan lebih cepat lagi karena sudah terbiasa. Tentu di berbagai istilah di Indonesia ya, apa yang biasa kita lakukan itu jadi terbiasa gitu ya. Nih, pepatah Jawa mengatakan witing trisno jalaran soko kulino. Kita itu bisa melakukan sesuatu karena kita terbiasa, dan itu istilahnya banyak banget dari berbagai suku. Artinya apa? Latihan again and again, latihan lagi dan lagi. Nah, kita lupa itu. Nah, profesionalisme itu tuh sebenarnya gimana? Profesionalisme itu adalah kita menenggelamkan dalam apa yang kita kerjakan. Fokus dan hadir sepenuhnya pada proses pembelajarannya. Jadi kalau kita sekarang misalkan nih baru mulai usaha, serius kerjakan usahanya. Pelajari apa-apa tentang usaha, jangan berharap langsung dapat uangnya. Itu belakangan, karena kalau berharap dapat uangnya langsung, itu racun dalam otak kita. Oke? Jadi kerjakan dulu, pantaskan diri kira-kira kita layak nggak sih untuk mendapatkan itu, untuk menghasilkan itu. Nah, itu harus tahu dulu. Makanya kita butuh profesional dalam mengerjakannya ya. Nah, profesional dalam mengerjakan, profesional dalam berlatih lebih lama, melihat lebih lama, melangkah lebih banyak, itu akan membuat kita jadi lebih ahli dibandingkan yang lainnya. Sehingga kita jadi punya skills. Nah, begitu kita punya skill, kita latih terus, tunggu aja saatnya achievement itu akan didapatkan. Oke, setelah achievement kita dapatkan, nah, untuk mendapatkan achievement itu, kita butuh proses. Saat proses itulah grit bermain. Apa itu grit? Grit itu adalah perpaduan antara perseverance plus passion. Mengerjakan sepenuh hati, mengerjakan dengan profesional, ditambah dengan kegigihan. Sabar, dan sabar. Tabah dalam menjalani prosesnya. Kalau belum tercapai, sabar, akan ada masanya tercapai. Ingat cerita dari zaman dulu, batu sekeras apapun, kalau ditetesin air secara terus-menerus pun akan jebol. Begitupun dengan kemampuan kita. Kalau kita lakukan itu berulang-ulang, maka akan dapat juga. Saya ingat betul ya, teman-teman di kampus yang jadi presiden mahasiswa, jadi anak-anak berprestasi, itu dasarnya saya ingat betul. Jarang sekali anak yang lahir dari kepintaran atau memang dia punya kecerdasan di hal itu di awalnya. Enggak. Justru yang cerdas-cerdas nggak jadi tuh presiden mahasiswa waktu di kampus, nggak jadi tuh orang-orang besar di kampus. Tapi apa yang membedakan anak-anak yang jadi presiden mahasiswa, menjadi tokoh-tokoh di kampus, dulu waktu di kampus gitu, dengan orang-orang yang tidak? Satu, dia sabar menjalani prosesnya. Dia tidak berharap dia jadi presiden, tidak berharap hasil, tapi dia hanya memainkan peran secara profesional. Saat dia jadi ketua bagian apa, dia jalankan. Ketua hima gitu, dia jalankan. Saat dia jadi ketua panitia, dia kerjakan. Kerja yang terus menerus, karya yang terus ada, itu akan menjadi sebuah portofolio, menjadi sebuah nilai tukar, nilai tambah bagi kebanyakan orang. Akhirnya, karena dia sudah mengerjakan secara rutin, dia profesional dan punya skillnya. Begitu dia punya skill, dilamarlah dia menjadi orang-orang penting di kampus. Dan begitupun kalau di dunia luar kampus tentunya akan mirip-mirip, karena kampus adalah miniatur sebuah negara. Dan begitupun dalam bekerja orang yang sampai top management, sampai puncak karirnya, itu bukan sekedar pandai, bukan. Tapi dia bertahan, bersabar, dan tabah dalam menjalani prosesnya. So, bagi milenial sekarang, bersabarlah dalam setiap prosesnya. Kalau sekarang fasenya, karena setiap kehidupan itu ada episodenya kayak film. Kalau sekarang fasenya masih jadi karyawan, masih jadi bawahan, enjoy. Kalau masih jadi mahasiswa, nikmati. Kalau mulai bisnis yang startup, ya jalani. Karena semua ada masanya, semua ada episodenya. Tidak mungkin episode kehidupan itu akan gitu-gitu terus, nggak mungkin. Ingat ini. Sometimes we'll get sunrise. Kadang Anda, kamu, lu bro, sis, itu akan ketemu dengan yang namanya sunrise. Matahari terbit yang begitu indah sinarnya dan penuh semangat. Tapi ingat, sunrise ada, itu akan membawa kita bertemu pada sunset yang penuh dengan ketenangan. Artinya akan ada masa kita bersinar penuh semangat, ada masanya kita tuh disuruh istirahat, suruh tenang, suruh evaluasi, suruh introspeksi untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan sunrise-nya lagi, mempersiapkan masa semangat, masa puncaknya kita lagi. Dan ingat juga, di sunrise, saat mataharinya ada dari terbit sampai tenggelam, kita kadang-kadang akan ketemu hujan. Apa makna hujan? Makna hujan itu kita disuruh damai, disuruh tenang, disuruh adem pikiran, hati, dan kehidupannya. Karena dengan ada hujan di tengah matahari,
dia akan menunjukkan betapa indahnya rainbow atau pelangi. Jadi saat kehidupanmu ada di fase sunrise, atau sedang menikmati indahnya sunset, atau sedang ada di guyuran hujan, bersabarlah. Karena setiap momen itu ada episode, ada hikmah, dan ada pelajarannya. Sunrise mengajarkan kita untuk semangat, antusias. Hujan mengajarkan kita untuk bersabar bertemu keindahannya pelangi. Dan sunset mengajarkan kita akan ketenangan, akan indahnya. Dan kita tuh gak pernah merasa kehilangan hari loh kalau kita ketemu sunset, betul gak? Apalagi ngeliat sunset di pantai. Artinya sunset itu adalah proses kita beristirahat, menikmati malam hari, mengontrol diri, introspeksi diri, dan juga mencari hikmah dari kehidupan kita sehari-hari. So, enjoy the process, enjoy the game, enjoy the episode. Karena orang yang sukses bukan hanya hebat dalam bertarung, tapi juga punya daya tahan, punya kegigihan, dan punya kesabaran dalam menikmati prosesnya. Saya Gilansyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.